Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami berjudul Sistem Keuangan dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep uang dalam Islam. Fuqaha dalam mendefinisikan uang lebih mengaitkan pada unsur intrinsik dan nilai guna dari uang itu sendiri. Meskipun sebagian dari para pemikir di kalangan Islam masih mendefinisikan uang dengan emas dan perak. Namun sebagian lainnya tidak memaksakan pada bahan dari uang itu sendiri, tetapi lebih pada prinsip maslahah dan adalah yang terkandung dalam materi uang itu sendiri. Bahasa Arab dikenal dengan kata al-nuqud atau bentuk jamak dari naqdan. Nah, yang mana memiliki arti lughawi kontan atau cash, hitung yang sah dari suatu negara berupa kertas, emas, perak, logam, dan lain sebagainya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu ekonomi makro dan perubahan fungsi uang. Pertama, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijakan makro, yakni pengolahan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan fungsi uang, perkembangan teknologi ikut mengubah jenis uang yang beredar dalam masyarakat. Salah satu faktor perubahan jenis tersebut ialah kompleksnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan alat pembayaran yang dapat digunakan secara efektif tidak hanya transaksi tunai, non-tunai, bahkan transaksi jarak jauh. Masing-masing fungsi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, uang sebagai media pertukaran atau medium of exchange, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Keempat, uang sebagai standar pembayaran tunda atau standard of debt payment. Dampak perubahan fungsi uang menurut ekonomi Islam pun, yang pertama, menghambat perubahan uang, yang kedua, merusak stabilitas, yang ketiga, menjadikan uang sebagai komoditi, yaitu time value of money as economic value of time. Time value of money, time value of money dalam panjangan hukum Islam, persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah uang sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional atau kapitalisme. Tetapi uang bukanlah barang dagangan. Selanjutnya, economic value of time. Dalam konsep economic value of time merupakan konsep di mana waktu mempunyai nilai ekonomi, akan tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Pembahasan yang keempat yaitu teori pernyataan uang dalam Islam. Yang pertama, teori moneter klasik atau sebelum Keynes. Teori uang ini dikatakan klasik karena yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Pembahasan kelima yaitu instrumen moneter Islam. Perbedaan instrumen moneter Islam dengan konvensional terletak pada dua hal. Nah, yang pertama, tujuan penerapannya, dan yang kedua, mekanisme alat yang digunakan dalam penerapannya. Perbedaan pertama dalam ekonomi Islam, penerapan instrumen moneter bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut dengan maqasyad syariah, sedangkan pada tujuan penerapan instrumen moneter konvensional hanya untuk menjaga harta. Baiklah, itulah penyampaian materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.